Bab 2246, Permainan Pukulan Amole. Selanjutnya, versi nyata dari permainan Wek Amole dipentaskan di rumah Menteri Kementerian Perang. Pria berbaju hitam di depan itu seperti tikus yang lincah, terus berpindah-pindah antara bangunan besar dan kecil. Zurong Lingtian dan Dewa Yin dan yang seperti tiga palu besar, mengikuti dari belakang dan menghancurkannya dengan keras, tidak meninggalkan ubin di setiap tempat yang mereka lewati. Untuk sementara waktu, seluruh rumah berada dalam kekacauan total, dan banyak orang melarikan diri karena malu. Ada yang sudah tidur, pakaiannya acak-acakan karena terburu-buru kabur, bahkan ada yang langsung lari ke halaman dalam keadaan telanjang. Ada juga yang tidak sempat melarikan diri dan kehilangan nyawa karena kebingungan. Melihat bayangan hitam memasuki halaman tempat putranya berada, Yuan Dahua menjadi cemas dan berteriak putus asa ke udara. Hentikan sekarang. Saya Menteri Kementerian Perang. Hentikan. Sayang sekali Zurong Lingtian dan Yin yang immortal sudah dalam keadaan sibuk dan bahkan tidak melihatnya. Nak, jika kamu tidak menyerahkan batu penyerap naga hari ini, bahkan jika kamu masuk ke dalam lubang tikus, aku akan mengeluarkanmu. Kata Gong Sun Ming dan menebaskan pisau panjang di tangannya lagi cahaya. Paviliun dan paviliun di depannya seketika semuanya rata dengan tanah. Tidak, Yuan Dahua berteriak sedih, lalu jatuh ke tanah. Kaki Yuan Qihang patah dan dia sedang memulihkan diri di dalam kamar. Dia tidak melarikan diri sama sekali. Secara khusus, kata-kata Gong Sun Ming benar-benar menyentuh sarafnya. Orang-orang ini sebenarnya datang ke sini untuk merebut batu pengisap naga. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika berita itu menyebar, itu tidak akan mempengaruhi keluarga Yuan? Tapi sekarang tidak hanya seluruh Yuan Mansion telah dihancurkan, tapi putranya juga telah kehilangan nyawanya. Dia kaget, marah, dan sedih di sisi ini, dengan emosi campur aduk, tapi dia tidak berniat berhenti di sisi lain. Pria berbaju hitam itu sepertinya menyukai keluarga Yuan karena suatu alasan. Dia hanya berjalan antar kamar tanpa berkata apa-apa. Hanya dalam selusin napas, tidak ada lagi bangunan lengkap di Yuan Mansion yang besar, dan semuanya rata dengan tanah. Kemanapun Anda melihat, Anda dapat melihat tembok pecah dan puing-puing. Zurong Lingtian membakar sebuah bangunan kecil dengan bola api terakhirnya, dan kemudian melihat sosok yang muncul. Nak, aku akan melihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini. Setelah mengatakan itu, dia bertepuk tangan, dan segera seekor naga api menelannya dengan kesombongan yang luar biasa. Tuan Sangsu, bantu aku. Sosok hitam itu menggerakkan kakinya dan bersembunyi di belakang Yuan Dahua dalam sekejap. Kamu, pergi. Yuan Dahua panik sesaat, tidak tahu harus berbuat apa. Pihak lain menghancurkan seluruh Yuan Mansion mereka, membunuh putranya, dan sekarang dia melukai dirinya sendiri lagi. Sayangnya dia tidak memiliki kemampuan, jika tidak, dia harus memotong pria di depannya menjadi beberapa bagian. Tapi pria berbaju hitam itu mengikutinya seperti bayangan dan tidak bisa melepaskannya. Dia menempel di punggungnya seperti plester. Di saat yang sama, suara bercanda terdengar di telinganya. Tuan Sangsu, bukankah kamu menyebarkan berita tentang batu penghisap naga? Menyenangkan bukan? Kamu masih ingin berkomplot melawanku berdasarkan keahlianmu. Turun dan lapor ke penguasa neraka. Kamu sebenarnya. Pada saat ini, Yuan Dahua menyadari bahwa pihak lain ternyata adalah Ye Bufan, yang menjelaskan mengapa pihak lain tersebut tinggal di rumahnya. Tujuannya adalah menggunakan tangan orang-orang itu untuk menghancurkan Yuan Mansion miliknya. Ayah dan putranya mencoba yang terbaik untuk berkomplot melawan orang lain. Mereka mengira itu adalah rencana dua elang yang bagus, tetapi mereka tidak menyangka akan menembak diri mereka sendiri. Dia sangat menyesal sekarang, tapi sudah terlambat. Ye Bufan sudah mencengkeram lehernya dan bergegas menuju Zurong Lingtian. Di saat yang sama, seekor naga api menyerbu dan menelan sosok Yuan Dahua dalam sekejap. Ah! Dengan teriakan melengking, Menteri Kementerian Perang, yang telah kehabisan tenaga, meninggal. Pria berbaju hitam sebelumnya adalah Ye Bufan. Dia tidak hanya ingin menyelesaikan masalah hari ini, tetapi dia juga ingin melakukannya secara menyeluruh. Jika tidak, jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki batu pengisap naga,
orang akan datang ke rumahnya setiap 3 hari untuk menimbulkan masalah, dan dia akan kesal sampai mati. Karena itu, dia meminta Ye Erlang untuk berpura-pura menjadi dirinya sendiri, lalu menyamar dan mengambil batu penghisap naga, memberitahu semua orang bahwa benda itu tidak lagi ada di tangannya. Agar realistis, dia juga melakukan trik kejam dan menikam tubuh Ye Erlang dengan pedang. Bagaimanapun, orang ini bisa pulih dalam hitungan menit dan tidak peduli dengan cedera ringan seperti itu. Adapun rumah Menteri Kementerian Perang, dia telah merencanakan ini sebelumnya. Karena ayah dan anak itu berusaha keras untuk berkomplot melawannya, mereka harus membayar sejumlah harga. Yuan Dahua dibakar sampai mati dengan satu telapak tangan. Zhu Ronglingtian tidak peduli dan langsung menghalangi jalan Ye Bufan. Pada saat yang sama, dua makhluk abadi Yin dan yang menghalangi jalan kembali, dan ketiga orang itu mengepung Ye Bufan di tengah seperti tanduk. Gongsun Ming mencibir, "Nak, biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini." Ye Bufan terkekeh, "Apakah aku melarikan diri? Aku hanya menggodamu." Mereka baru saja menghancurkan rumah Sangsu dengan bantuan orang-orang ini cukup menyenangkan untuk bangun. Zhu Ronglingtian berkata, "Nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku bisa mengampuni nyawamu dengan menyerahkan batu pengisap naga." Petik 2. Kenapa? Hanya karena kami lebih kuat darimu. Ye Bufan meliriknya, "Jika kamu kuat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Gongsun Liang berkata, "Tentu saja, di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang paling penting hal yang penting, dan jika kamu kuat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." "Benarkah? Kalau begitu aku ingin kepalamu." Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh datang, itu adalah Nalan Yujia. Menurut pengaturan Ye Bufan, dia sudah bersembunyi di rumah Sangsu dan menunggu kesempatan ini. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia juga mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Gongsun Ming meliriknya, dengan kilatan jijik di matanya, ternyata masih ada penyergapan di sini, tapi mereka terlalu lemah. Mereka baru dalam tahap awal dari alam Gua Void, yang tidak cukup untuk dilihat. "Benarkah? Kalau begitu datang lagi," kata Ye Bufan dengan menjentikkan jarinya, sosok lain muncul di udara, memancarkan aura kuat dari tahap tengah gua, itu adalah Zhong Limei. Gongsun Ming tertegun sejenak, dia tidak menyangka pihak lain memiliki begitu banyak orang kuat, tapi dia tetap berkata, "Ini tidak buruk, tapi orangnya sedikit." "Aku di sini." Sosok lain datang dengan cepat, badannya terlihat kurus dan kecil, dan kecepatannya memang luar biasa. Setelah Xiao Qing muncul, Zhu Ronglingtian dan Gongsun bersaudara terkejut. Mereka tidak bisa melihat tingkat kultivasi pria di depan mereka. "Saudara Ye, bisakah kamu akhirnya mengambil tindakan?" Ye Bufan mengangguk, "Jangan bunuh siapapun yang hidup, bunuh mereka semua." "Bagus, kita akhirnya bisa bertarung." Gongsun Ming, dia memukulnya. Mencari kematian. Gongsun Ming meraung, dan pisau panjang di tangannya mekar dengan bilah sepanjang 4-5 kaki, dan dia menebas dengan keras. Xiao Qing tidak menunjukkan rasa takut dan tidak berniat menghindar. Tinju kecilnya langsung mengenai pisau panjangnya. Bab 2247, Retribusi yang tidak menyenangkan. "Kamu benar-benar mencari kematian." Ekspresi mengejek muncul di wajah Gongsun Ming, dan kemudian serangan dengan pisau panjang di tangannya menjadi lebih ganas. Menurutnya, pedangnya bahkan bisa membelah gunung kecil menjadi dua, jadi bagaimana pihak lain bisa menolaknya. Dalam sekejap, tinju dan pisau panjang itu bertabrakan satu sama lain, dan hanya terdengar bunyi klik. Tinju itu tidak terluka, dan pisau panjang itu patah menjadi dua oleh pukulan tersebut, dan setengah kepalanya langsung terbang keluar. Hanya separuh gagang pisau yang tersisa di tangan Gongsun Ming, dan darah mengucur dari mulut harimau. Dia benar-benar tercengang. Kejutan yang ditimbulkan oleh pukulan ini terlalu besar. Seberapa kuat tingkat budidaya lawan? Dia sebenarnya bisa menggunakan tinjunya untuk memblokir pisau yang dia coba sebisa mungkin untuk menyerang. Setelah hidup ratusan tahun dan menjelajahi dunia kultivasi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan yang begitu kuat. Masalahnya adalah masalahnya belum selesai. Xiao Qing mematahkan pisau panjang itu dengan satu pukulan,
tapi tinju itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu menghantam dadanya dengan keras. Bang! Dengan suara teredam, Gong Sun Ming terlempar ke belakang seperti karung pecah, darah menyembur ke seluruh langit seolah-olah bebas. Xiao Qing masih tidak berhenti, dia mendatanginya seperti bayangan, dan meninjunya dengan dua tangan kecil seperti tetesan air hujan. Bang! 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 Pukulan itu mengenai daging, dan bahkan ki pelindung tubuh Gong Sun Ming tidak dapat menahannya, dan akhirnya meledak menjadi awan darah. Ah! Saudaraku, semua ini terjadi terlalu cepat, dalam sekejap mata. Saat semua orang sadar, Gong Sun Ming telah dibunuh seketika oleh Xiao Qing. Mata Gong Sun Liang memerah, dan dia bergegas menuju Xiao Xing sambil melambaikan pisau panjang di tangannya. Di saat yang sama, Nalan Yujia dan Zhong Limei bergabung untuk menyerang Zurong Lingtian. Seperti kata pepatah, saudara berperang seperti saudara, ayah dan anak bertempur dalam pertempuran. Gong Sun Ming dipenggal, Gong Sun Liang kesakitan, dan pisau panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang ke seluruh langit. Tapi kekuatan adalah kekuatan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menutupi kesenjangan besar di antara keduanya. Ayo, ayo bermain bersama. Xiao Xing tampak bersemangat dan bergegas maju tanpa rasa takut. Kedua pria itu bertarung bersama, namun Gong Sun Liang bukanlah tandingannya. Setelah dua gerakan, pisau panjang di tangannya patah menjadi dua bagian. Baru pada saat itulah dia bangun dan menyadari betapa kuatnya pihak lain. Bahkan kakak laki-lakinya bukanlah tandingannya, dan dia hanya bisa mencari kematian. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tapi sayangnya dia tidak punya kesempatan. Xiao Xing meninju bagian belakang jantungnya, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah. Zurong Lingtian bertarung melawan Nalan Yujia dan Zhong Limei sendirian, mengandalkan kultivasinya yang mendalam untuk mempertahankan situasi yang seimbang. Dia telah memperhatikan situasi pertempuran di sini, dan melihat bahwa semua saudara Gong Sun terbunuh dalam sekejap mata, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Pria kecil ini terlalu kuat. Dalam hal kultivasi sebenarnya, dia lebih baik dari Gong Sun Ming dan Gong Sun Liang. Tapi itu hanya sedikit, meskipun kamu mengalahkan lawan, kamu harus membayar mahal, dan itu tidak akan semudah membunuh ayam seperti orang di depanmu. Awalnya 3 orang yang bergabung, tapi sekarang hanya dia yang tersisa, dan dia sudah dalam bahaya. Jika dia tidak pergi, itu akan menjadi jalan buntu, tapi lupakan saja, dia masih tidak tega berpisah dengan batu penghisap naga itu. Ngomong-ngomong, pegang anak itu dulu. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba meledak, dan 2 naga api masing-masing menembak ke arah Nalan Yujia dan Zhong Limei. Memanfaatkan kesempatan ini, dia bergerak dan langsung tiba di depan Ye Bufan, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Sebuah cibiran terbentuk di sudut mulut Ye Bufan. Sepertinya lelaki tua ini masih menganggap dirinya lemah. Dia melambaikan tangannya, dan lusinan senjata es besar muncul di udara, menembak ke arah mereka dengan rasa dingin yang memenuhi langit. Kamu hanya ingin menghentikanku. Mata Zurong Lingtian penuh dengan penghinaan. Meskipun dia mengatakan bahwa teknik atribut air memiliki efek menekan padanya, beberapa senjata es di depannya tidak cukup. Bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya, mengubah senjata es itu menjadi bola uap air dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, kilatan kengerian tiba-tiba muncul di matanya, dan dia melihat bola api ungu melesat langsung ke dadanya. Ini, Zurong Lingtian tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan membungkus api dengan tombak es dan melancarkan serangan diam-diam, dan itu adalah api aneh yang sangat kuat. Dengan nyala api yang begitu panas, pistol esnya tidak meleleh. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Secara umum, air dan api tidak cocok. Tidak mungkin seseorang memiliki atribut air dan api, tetapi pria berbaju hitam di depannya melakukannya. Tapi sekarang dia tidak peduli, nyala api sudah mencapai dadanya. Meskipun tampaknya hanya seukuran kuning telur, hal itu memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zurong Lingtian menjentikkan jari-jarinya, dan lebih dari selusin api terbang keluar, membentuk perisai besar di dadanya.
Sayangnya perisai yang dia bentuk dengan tergesa-gesa tidak memiliki efek pemblokiran sama sekali. Dia langsung ditembus oleh api ungu dan kemudian ditembakkan ke dadanya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahkan Ki yang melindungi tubuh tidak dapat menghentikan api, dan menembus langsung ke dalam tubuhnya, dan kemudian organ dalamnya terbakar. Ah, ini adalah api yang aneh. Klan surga terbakar sudah sangat akrab dengan semua jenis api, dan Zhurong Lingtian segera menyadari bahwa ini adalah api aneh yang sangat langka. Jika dia menemukannya lebih awal, dia akan bisa memikirkan cara lain untuk menghadapinya, dan setidaknya dia bisa lolos tanpa cedera dan menyelamatkan nyawanya. Tapi Ye Bufan sangat pintar sehingga dia menyembunyikan api di dalam pistol es, membuatnya lengah. Pada saat ini, api ungu langit terbakar telah tenggelam ke dalam tubuh fisik, dan akan sulit untuk ditolak lagi. Dia mengedarkan Zenki di tubuhnya dengan gila-gilaan, mencoba memaksa api keluar dari tubuhnya. Tapi api aneh itu tidak membakar apapun, termasuk energi aslinya, yang sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan segera setelah bersentuhan. Lepaskan aku, biarkan aku pergi sekali. Aku tidak menginginkan hal-hal itu lagi. Pada saat ini, Zhurong Lingtian tidak lagi peduli dengan martabat orang kuat, dan menundukkan kepalanya dengan panik dan memohon belas kasihan. Ye Bufan tersenyum dingin dan tidak bereaksi. Tidak ada seorang pun yang bisa dibiarkan hidup hari ini, apapun yang terjadi, dan berita tentang batu penghisap naga tidak lagi dapat disebarkan. Selain itu, orang-orang ini pada awalnya sangat rakus. Karena mereka ingin mencuri batu penghisap naga mereka sendiri, mereka harus siap membayar harganya. Pada saat seperti itu, Zhurong Lingtian sepenuhnya dimurnikan oleh api ungu langit terbakar dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Sebagai pemimpin klan surga yang terbakar, dia telah membakar banyak orang sampai mati dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia juga mati di bawah api. Hanya dapat dikatakan bahwa ada siklus sebab dan akibat, dan tidak ada pembalasan bagus. Ayo pergi. Jika ada pergerakan sebesar itu, penjaga istana akan segera datang, dan akan ada orang kuat lainnya. Ye Bufan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jadi dia melambaikan tangannya dan menghilang dari tempat itu bersama beberapa orang dalam sekejap. Mereka langsung meninggalkan kota kekaisaran, datang ke tempat yang tenang, berganti pakaian, dan kemudian diam-diam kembali ke klinik medis kuno. Keesokan harinya, berita kehancuran rumah menteri perang dengan cepat menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Pada saat yang sama, klinik medis kuno yang populer juga menutup pintunya. Di istana bagian dalam kota kekaisaran, ekspresi Duguyi berubah menjadi sangat jelek. Bukanlah suatu hal yang mulia bagi menteri perang untuk dihancurkan di bawah matanya sendiri. Dia memandang Yan Feng di depannya dengan ekspresi tegas, apakah kamu sudah mengetahuinya? Siapa yang melakukannya? Bab 2248, akan mencuri pengantin wanita. Yan Feng berkata, bawahanku telah mengetahui bahwa masalah ini berasal dari klinik medis kuno. Dia menceritakan informasi yang dia temukan dari awal sampai akhir, termasuk bagaimana rumor bahwa Ye Bufan memiliki batu pengisap naga berapa banyak master yang ada untuk merebutnya. Akhirnya, dia berkata, seorang pria bertopeng hitam tiba-tiba keluar, melukai dokter Ye dengan serius, mengambil batu pengisap naga, dan kemudian melarikan diri ke Kementerian Perang Rumah Sangsu. Apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa dikatakan tidak masuk akal bencana. Duguyi melihatnya. Suram, siapa yang terlibat dalam masalah ini? Sudahkah Anda mengetahuinya? Yan Feng berkata, identitas pria berbaju hitam itu sangat misterius, dan masih belum jelas. Mereka tidak mengetahui siapa dia, tetapi mereka yang mengetahuinya adalah orang-orang yang telah memasuki sekolah kedokteran kuno. Ada dua makhluk abadi Yin dan Yang yang terkenal di dunia, dan pemimpin dari sekte surga terbakar, Zhurong Lingtian. Tetapi orang-orang ini telah menghilang sekarang. Hilang? Saya tidak tahu kemana mereka semua pergi. Duguyi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai kaisar kekaisaran Dasun, dia secara alami tahu berapa banyak orang kuat yang ada di wilayahnya. Klan surga terbakar adalah sekte terbesar dan tidak boleh terprovokasi kecuali benar-benar diperlukan. Dua makhluk abadi Yin dan Yang juga merupakan orang kuat di tahap Dongsu. Jika Anda ingin menghadapinya,
Anda mungkin harus mengambil tindakan dari leluhur Anda. Hal ini hanya bisa dianggap sebagai masalah yang membingungkan untuk saat ini, dan kita akan membicarakannya nanti jika ada kesempatan. Setelah hening sejenak, dia bertanya lagi, Anda bilang dokter Ye terluka, bagaimana kondisinya? Konon dia terluka parah, tapi tidak ada bahaya bagi nyawanya. Dengan keterampilan medisnya, dia harus melakukannya bisa pulih. Du Guyi hanya berkata. Dia bertanya dengan santai lalu berkata, keamanan di kota kekaisaran harus diperkuat dalam beberapa hari terakhir. Jangan membuat kesalahan lagi sebelum pernikahan Raja Pelindung. Ya, bawahanku akan berusaha sekuat tenaga. Yan Feng berjanji dan mundur, keluar. Isi percakapan mereka berdua pada dasarnya adalah versi yang tersebar di kota kekaisaran. Desas-desus menyebar di jalanan bahwa seorang pria misterius berbaju hitam telah merampas batu pengisap naga dan melukai Dr. Ye secara serius. Pada saat ini, Dr. Ye, yang mengalami luka parah di mulutnya, sedang berbaring di kursi goyang, memakan buah yang diberi makan oleh Lu Sueman, terlihat sangat nyaman. Jiang Fangzu bertanya, Saudara Ye, bukankah klinik medis kita akan dibuka? Tidak, tujuan kita telah tercapai. Ye Bufan berkata, sekarang seluruh kerajaan Dasun mengetahui reputasi saya, jadi jika si Tudianmo tidak bisa datang selesai, dia punya kesulitannya sendiri atau ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Nalan Yujia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menunggu kabarnya. Ye Bufan berkata, manfaatkan waktu untuk berlatih. Kalau ada kabar, kami akan merampok orangnya terlebih dahulu, singkatnya, orang ini akan diculik. Mengerti. Semua orang juga tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pengantin di kota Kekaisaran Dasun, jadi mereka semua meluangkan waktu untuk berlatih dan bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan mereka, penanaman. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap itu adalah hari pertama pernikahan Raja Pelindung. Seperti sebelumnya, Ye Bufan menunggu berhari-hari dan masih belum mendapatkan kabar yang diinginkannya. Pada pukul 10 malam, pintu terbuka dan Lin Sisi masuk dari luar. Dokter Ye, ini Suan Huang Chao yang Anda minta saya bantu temukan. Saya akhirnya menemukannya. Petik 2. Ye Bufan mengambil kotak giok dan membuka tutupnya, memperlihatkan rumput kuning layu di dalamnya, yang merupakan rumput Suan Huang yang telah lama dia cari. Sekarang dia berada di Kekaisaran Dasun, dia tidak terlalu mengenal Paviliun Jubao, jadi dia memberi Lin Sisi tugas untuk menemukan ramuan ini, dan hari ini dia akhirnya mendapatkan hasilnya. Terima kasih, kata Ye Bufan dan menyimpan Suan Huang Chao, lalu mengeluarkan 2 botol giok kecil dan menyerahkannya. Ini ramuan yang saya sempurnakan. Dapat memperkuat tubuh, memperpanjang umur, dan menjaga penampilan selamanya. Terima kasih, Dr. Ye. Lin Sisi segera meminumnya sambil tersenyum baik, dan tentu saja tahu apa yang ada di dalamnya. Ramuan itu jelas merupakan barang bagus yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ye Bufan bertanya lagi, bagaimana? Apakah ada berita di sana? Agar tidak membuat orang lain waspada, dia tidak keluar hari ini dan meminta Lin Sisi untuk menanyakan berita tersebut dari istana. Ada berita, Lin Sisi berkata, besok adalah hari pernikahan Raja Pelindung. Bibiku dan aku baru saja pergi ke istana untuk mengunjungi putri situ. Ye Bufan bertanya dengan gugup, bagaimana? Apakah kamu melihat seseorang? Lin Sisi mengangguk. Saya melihatnya, tetapi saya tidak memiliki banyak kontak, hanya beberapa salam sederhana. Saya diam-diam bertanya kepada bibi saya mengapa saya tidak melihat sang putri sebelumnya. Bibi saya mengatakan bahwa dia mungkin meninggalkan istana pelindung dan pergi ke suatu tempat, baru saja kembali malam ini. Oh, Ye Bufan mengangguk. Dia juga sangat ingin tahu tentang keberadaan si Tudianmo, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia menyelamatkan orang itu. Lin Sisi menambahkan, ngomong-ngomong, ada hal aneh lainnya. Sebelum hari ini, Raja Pelindung tiba-tiba menghilang selama 3 hari. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang bisa melihatnya. Biasanya, sebelum pernikahan, dia harus manfaatkan waktu untuk sibuk. Tetapi semua ini diserahkan kepada bawahannya, dan dia tidak keluar menemui siapapun sampai malam ini. Ye Bufan mengangkat alisnya,
apakah menurutmu dia telah berubah dari sebelumnya? Berubah. Lin Sisi jelas sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, sepertinya tidak ada yang berubah. Jika ada yang berbeda, dia terlihat lebih sombong dari sebelumnya. Bahkan bibiku saya tidak menganggapnya serius. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan, saya mengerti. Apa yang kamu tahu? Lin Sisi tampak terkejut, jelas tidak mengerti apa yang dia maksud. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini, dan mengetahui hal ini tidak akan ada gunanya bagimu. Ye Bufan berkata, mulai sekarang, transaksi di antara kita sudah selesai. Kamu adalah kamu, aku adalah aku, dan tidak ada hubungan antara Anda dan saya. Anda datang ke tempat saya malam ini untuk perawatan medis, apakah Anda mengerti? Lin Sisi juga seorang wanita yang sangat cerdas, dan ekspresinya segera berubah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dokter, Ye, apakah Anda mencoba merampok seseorang? Biar saya beritahu Anda, ini sama sekali tidak mungkin. Dengan leluhur keluarga kerajaan di sini, Anda hanya bisa mati jika pergi. Aktif. Ye Bufan tersenyum tipis. Dia sudah lama menunggu di sini untuk kesempatan seperti itu, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Baiklah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Lin Sisi juga tahu bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikannya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah dia pergi, Nalan Yujia dan yang lainnya segera masuk, bagaimana? Apakah ada berita? Ya, Ye Bufan secara singkat menceritakan berita tentang Lin Sisi. Nalan Yujia berkata, lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi dan merampok orang sekarang. Bahkan Lu Sueman, yang selalu tenang, berkata, iya, jika kita pergi dan merampok orang sekarang, itu akan lebih mudah dibandingkan besok. Jangan khawatir, sekarang bukan waktunya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tidak pantas untuk pergi sekarang. Kami akan menunggu sampai pernikahan besok untuk merampok seseorang. Untuk memanfaatkan waktu, berlatih dan sesuaikan kondisi Anda, tunggu pertempuran besok. Keesokan paginya, semua orang sudah menunggu di depan pintu, tapi setelah menunggu lama, masih belum ada pergerakan dari Ye Bufan. Baru pada pukul 3 pagi dia membuka pintu dan keluar. Xiaoxing meletakkan konsol game di tangannya dan menatap mulutnya, mengapa kamu begitu lambat? Tunggu sebentar dan semua orang akan selesai beribadah. Tidak apa. Apa, sudah terlambat untuk pergi ke sana sekarang. Membawa semua orang ke udara. Mereka bangkit dan terbang menuju kota kekaisaran. Sekarang mereka akan mencuri pengantin wanita, mereka tidak peduli untuk terbang. Bagaimanapun, setelah hari ini, saya akan meninggalkan kekaisaran Dasun dan tidak akan pernah kembali lagi. Bab 2249, dengan marah mendobrak kota istana. Kota kekaisaran Dasun telah dihiasi dengan lampu dan dekorasi sejak 3 hari yang lalu, dan bahkan lebih semarak saat ini. Seluruh kota memiliki percikan air bersih di jalanan dan jalan beraspal loes, dan orang-orang yang datang dan pergi sangat gembira. Hal ini terutama terjadi di Istana Raja Pelindung saat ini, tanah di istana ditutupi dengan karpet merah, paviliun, dan lampu serta warna ada di mana-mana. Di alun-alun di depan aula utama, sebuah platform tinggi dengan ketinggian sekitar 10 kaki dibangun, ditutupi dengan karpet merah tebal, dan banyak kasim dan gadis yang bola-balik, sibuk tanpa henti. Para tamu telah berkumpul di sekitar platform tinggi. Kaisar Duguyi dari Kekaisaran Dasun datang langsung ke tempat kejadian dan duduk di tenda pernikahan yang tinggi. Di sekelilingnya terdapat para pangeran dan bangsawan keluarga kerajaan, menteri istana kekaisaran, dan pejabat wilayah feodal. Zhang Xiaoyu, Wang Xian, dan Tang Huaiyuan juga datang ke tempat kejadian. Namun, karena status mereka tidak dapat bergerak maju dan hanya dapat menonton dari kejauhan. Lin Sisi mengikuti bibinya dan duduk di belakang tenda pernikahan bersama selir lainnya. Semua orang telah bersiap sepenuhnya, waktu yang baik telah tiba, genderang dan musik terdengar keras, dan pernikahan Raja Pelindung resmi dimulai. Di bawah tatapan semua orang, Dugu Yuan keluar dengan mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah. Di belakangnya ada 4 pelayan istana, menopang seorang wanita berhijab merah di kepalanya,
dan berjalan ke platform tinggi di tengah suara genderang dan musik. Keluarga kerajaan memiliki kepala etiket, dan ada orang yang berdedikasi untuk memimpin semua ritual, memimpin penyelesaian etiket pernikahan satu demi satu. Lin Sisi duduk di sana, merasa sangat tidak nyaman. Dia melihat ke pintu dari waktu ke waktu, karena takut Ye Bufan benar-benar datang untuk mencuri pengantin wanita. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang aneh di hati saya. Menurut kecintaan leluhur kerajaan kepada Raja Pelindung, dia harus keluar dan berpartisipasi secara langsung saat ini. Tapi dia hanya berpikir dalam hatinya bahwa hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanyakan. Belum lagi dia, bahkan para pangeran, bangsawan, ratu dan selir di dekatnya hanya berani memikirkannya dan tidak berani bertanya. Bagaimanapun, status leluhur terlalu tinggi, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Melihatnya seperti ini, bibi di sebelahnya mau tidak mau bertanya, "Sisi, ada apa? Kamu kelihatannya sangat gugup. Ini bukan pernikahanmu, kenapa kamu harus gugup?" "Tidak apa-apa." Kepala berdoa diam-diam di dalam hatinya, sebaiknya Ye Bufan tidak datang. Meski keduanya hanya menjalin hubungan transaksional sebelumnya, mereka tetap tidak ingin terjadi apa-apa pada pria ini dari lubuk hati yang paling dalam. Zhang Xiaoyu dan Wang Xian berkumpul dan saling berbisik. Bagaimanapun, pemandangannya sangat bising dan tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tang Huaizu bertanya, "Tuan Zhang, saya mendengar bahwa Dr. Ye terluka." "Ya, saya mendengar bahwa dia terluka parah. Dia telah menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu akhir-akhir ini dan belum melihat siapapun. Berapa kali dia berkunjung hari ini? Sekolah kedokteran kuno ditolak, dan tidak ada yang terlihat." Wang Xian berkata, "Kami biasanya tidak melihat acara besar seperti pernikahan Raja Pelindung kami. Sayangnya Dr. Ye tidak dapat hadir." Ketiga orang itu sedang berbicara, dan etiket di atas panggung sudah mencapai tujuan memuja langit dan bumi. Seorang kasim tua berteriak sekuat tenaga, "Sujud ke langit dan bumi." Semua orang menoleh dan Du Guyuan menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, tetapi wanita berhijab itu sedikit ragu-ragu. Kasim tua itu merasa ada yang tidak beres, dan meninggikan suaranya lagi dan berteriak, "Sujud ke langit dan bumi." Tubuh wanita itu bergetar sedikit, tapi dia tetap berdiri di sana tanpa ada tanda-tanda menundukkan kepalanya. Kasim tua itu mengerutkan kening. Dengan begitu banyak orang yang menonton, mustahil untuk melanjutkan seperti ini. Dia melambaikan tangannya ke samping dan berkata, "Bantu sang putri memberi hormat padamu." Setelah dia mengatakan ini, dua pelayan segera berjalan, satu di kiri dan satu lagi di kanan mencoba memaksa wanita itu untuk membungkuk. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari udara, "Mari kita lihat siapa yang berani." Suara ini seperti guntur, mengguncang seluruh kota kekaisaran. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan, tempat macam apa ini? Ini adalah istana kekaisaran Dasun. Bagaimana mungkin ada orang yang berani bertindak sembarangan di sini? Lin Sisi menghela nafas panjang. Tampaknya apa yang seharusnya terjadi akan terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikan pria ini. Semua orang melihat ke udara dan melihat 7 atau 8 sosok melaju ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ini Dr. Ye. Zhang Xiaoyu terkejut saat melihat Ye Bufan. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki keberanian seperti itu dan langsung pergi ke kota kekaisaran. Pada saat yang sama, Yan Feng, yang bertanggung jawab atas keamanan, mengubah ekspresinya secara drastis. Setiap kali seseorang masuk ke istana, itu merupakan pelanggaran berat. Orang gila yang berani, jangan mati. Pada saat ini, dia tidak lagi sopan. Dengan lambaian tangannya, penjaga istana yang berdiri di sampingnya segera membuka busurnya dan menembakkan anak panahnya udara seperti tetesan air hujan. Busur dan anak panah yang dipegang oleh para penjaga kekaisaran semuanya diberkati oleh formasi dan sangat kuat sehingga bahkan ki pelindung tubuh dari biksu biasa tidak dapat menghentikannya. Tepat ketika semua orang mengira orang-orang di udara ini akan ditembak menjadi landak, mereka melihat sekilas sosok, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut panjang bergegas ke depan. Dia meninju,
dan tekanan tak terbatas menyapu dirinya, dan busur serta anak panah di langit langsung hancur berkeping-keping. Ini sangat kuat. Ini adalah orang kuat di alam Dongsu. Ada seruan seru dari penonton, dan semua orang bisa melihat betapa luar biasa lelaki tua ini. Dalam sekejap, Ye Bufan dan yang lainnya sudah bergegas ke platform tinggi. Nak, kamu mencari kematian. Yan Feng tahu bahwa menghadapi pria kuat seperti itu, penjaga biasa tidak akan berguna, jadi dia langsung mencabut pisau panjang dari punggungnya dan bergegas ke depan. Pada saat yang sama, 3 sosok di semua sisi platform tinggi naik ke langit, dan mereka semua adalah ahli Dongsu Jing. Ada banyak master di istana Wuqi, dan 3 alam Dongsu sebelumnya diatur untuk dijaga di sini. Keluar dari sini, menghadapi Yan Feng yang datang ke arahnya, Nalan Yujia langsung meninju. Yan Feng terkejut. Dia awalnya melihat Ye Bufan dikelilingi oleh wanita cantik dan sangat iri, tapi dia tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka yang dia keluarkan secara acak akan berubah menjadi orang yang kuat di gua. Dunia. Tidak mungkin dia bisa bersaing di level ini. Dia terlempar ke belakang karena pukulan dan muntah darah di udara. Di sisi lain, gabungan 3 alam Dongsu pada tahap awal tidak sebaik 1 Zhong Limei. Dalam sekejap mata, 2 orang tewas dan 1 terluka parah. Ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang yang datang ini begitu kuat. Raja Lai yang duduk di sebelah Du Guyi, dengan keringat dingin di dahinya, dia berteriak dengan gugup, "Yang mulia, orang-orang ini terlalu kuat, mohon segera undang para leluhur." Du Guyi tampak tenang, "Jangan takut, lihat saja." Pada saat ini, sesosok datang bergegas dari kejauhan, mengenakan jubah abu-abu, itu adalah Mei Yongcheng. Kasim Mei ada di sini, ini Kasim Mei, sekarang sudah lebih baik. Banyak orang di kerumunan itu mengenal Mei Yongcheng, dan terdengar sorakan. Menurut mereka, begitu tuan di sekitar leluhur mengambil tindakan, orang di depan mereka pasti akan mati. Ye Bufan, apakah kamu gila? Kamu berani masuk ke istana? Meskipun Mei Yongcheng telah menerima pil pembangun surga sebelumnya, dia tidak sopan saat ini dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya dari Ye Bufan. Bab 2250 Raja Pendukung yang Kuat. Kamu orang tua tanpa janggut, keluar dari sini. Sebelum Ye Bufan sempat bergerak, Xiao Qing bergegas mendekat dan meninju Mei Yongcheng. Mei Yongcheng adalah orang yang sangat sombong. Ketika dia pergi ke klinik medis kuno sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius wanita-wanita ini. Pada saat ini, menghadapi pukulan biasa Xiao Qing, dia benar-benar merasakan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Baru kemudian dia menyadari bahwa gadis kecil di depannya pastilah yang terkuat di antara yang kuat. Tidak berani menunjukkan penghinaan lagi, dia meninjunya dengan seluruh kekuatannya. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan, lalu dia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Kasim Mei, yang awalnya memiliki harapan besar, bahkan tidak bisa menahan pukulan gadis kecil ini. Setelah memukul mundur beberapa orang satu demi satu, Ye Bufan dan yang lainnya telah mendarat di platform tinggi. Saudara Ye, apakah itu kamu? Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Wanita itu mengulurkan tangan dan melepas jilbab di kepalanya, dan menoleh dengan penuh semangat. Di saat yang sama, semua orang juga melihat penampilannya dengan jelas, halus, cantik, dia begitu cantiknya si Tudianmo. Ye Bufan terlihat sangat bersemangat. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukannya. Mendengar perbincangan keduanya, penonton pun heboh. Ternyata pemuda ini datang demi putri situ. Dilihat dari situasi di depan mereka, mereka lebih terlihat seperti pasangan sungguhan. Berkumpul di sekitar platform tinggi. Penjaga istana dan penguasa di istana sudah penuh, dan orang-orang ini hendak bergegas maju, tetapi mereka dihentikan oleh Du Guyuan, yang sedang menonton dengan mata dingin menanganinya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Bufan dengan tajam, "Kamu di sini. Sepertinya kamulah yang menerobos masuk ke istana setiap malam." "Ya, itu aku." Petik 2. Ye Bufan berkata, "Sebagai raja pelindung yang bermartabat, kamu sebenarnya memaksa seorang wanita untuk menjadi putrimu,
bagaimana kamu masih bisa memiliki martabat? Menghadapi ejekannya, Du Guiyuan hanya tersenyum menghina. Wajah selalu berada di tangan yang kuat. Termasuk orang-orang di sekitar Anda, tidak ada yang bisa bertahan. Saudaraku Ye, jangan bicara omong kosong padanya, aku akan membantumu menendangnya menjadi Kasim. Xiao King sedang dalam keadaan gembira saat ini. Setelah berteriak, dia bergegas menuju Du Guiyuan dengan momentum yang besar. Di saat yang sama, Zhong Limei dan Nalan Yujia juga bergerak. Target mereka adalah Situ Dianmo. Mereka berdua bersama-sama, Zhong Limei ingin memblokir serangan orang lain, dan Nalan Yujia memimpin orang-orang pergi. Hentikan! Para penguasa istana kerajaan yang hadir terkejut. Mereka baru saja melihat keganasan wanita ini, dan sekarang dia benar-benar menyerang Raja Pelindung secara langsung. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, dan sudah terlambat untuk itu, mereka untuk mencoba menyelamatkan mereka. Raja Layang dan yang lainnya semua orang takut dan berseru, di mana leluhurnya tidak mengambil tindakan. Sekarang, bagi mereka, hanya leluhur legendaris yang bisa menghentikan semua yang ada di hadapannya. Sebaliknya, Du Guiyi duduk di sampingnya dengan ekspresi tenang, matanya penuh kegembiraan, dan dia tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Raja Pelindung tidak hanya tidak panik pada 3 orang yang bergegas mendekat, dia malah tertawa terbahak-bahak. Badut, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Dia melambaikan lengan lebar tangan kanannya, dan paksaan tanpa batas menyapu Zhong Limei dan Nalan Yujia yang sedang bergegas. Zhong Limei sudah berada di tahap tengah Dongsu, dan Nalan Yujia juga merupakan orang kuat di tahap awal Dongsu. Namun menghadapi paksaan ini, kedua orang tersebut tidak mampu melawan sama sekali, dan tersapu seperti daun-daun berguguran tersapu angin kencang. Du Guiyuan sangat percaya diri dan melambaikan lengan bajunya bahkan tanpa melihat mereka berdua, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Xiaoxing. Tinju Xiaoxing, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, bertabrakan dengan tangan besarnya dengan keras. Hanya ada suara gemuruh yang keras, dan kemudian tekanan yang hebat menyapu sekeliling, dan bahkan para penjaga di depan panggung pun tersapu ke udara. Du Guiyuan berdiri di sana tak bergerak, jubah pernikahannya tertiup angin kencang, ekspresinya penuh kebanggaan. Xiao King seperti bola yang terlempar, dan dia berada 100 meter dalam sekejap. Untungnya, dia memiliki tubuh yang kuat, dan meskipun dia menderita kekalahan kali ini, dia tidak terluka. Pada saat ini, wajah mudanya menunjukkan keterkejutan dan kesungguhan, dan dia pindah ke sisi Ye Bufan. Saudara Ye, orang ini ternyata berada di puncak Dongsu. Ditekan, dan itu hanya bisa mencapai tahap selanjutnya dari Dongsu, itu jauh lebih lemah jika dibandingkan. Jika kamu ingin bertarung melawan lawan, kamu hanya bisa memperlihatkan wujud aslimu, tapi sensasinya akan terlalu hebat. Setelah hening sejenak, semua penonton tiba-tiba tertawa. Ya Tuhan, apakah ini masih sang pangeran? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ternyata sang pangeran menyembunyikan budidayanya, dan dia sebenarnya adalah orang kuat di puncak Dongsu. Petik 2. Pendukung leluhur Wang Jia, bukankah kamu memiliki 2 puncak Dongsu? Tampaknya kekaisaran Dasun kita akan bangkit. Melihat budidaya kuat Raja Pelindung, orang-orang ini sangat bersemangat dan bersorak. Di Universitas Suimu, semua orang berkumpul di sekitar Ye Bufan. Jiang Fangzu berkata dengan gugup, Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita bertarung? Xiao King berbisik. Apakah kamu ingin aku mengungkapkan wujud asliku dan membunuh orang ini? Sudah diurus. Ye Bufan tersenyum sedikit, tanpa sedikit pun rasa gugup, dan melangkah maju untuk menghadapi Raja Pelindung. Du Guiyuan menatapnya dengan ekspresi bangga di wajahnya, mampu berusaha keras untuk menemukan wanita ini menunjukkan bahwa hubungan di antara kalian baik. Tapi terus kenapa, yang penting dari seseorang bukanlah memiliki perasaan, tapi memiliki kekuatan. Pemenangnya membutuhkan waktu, Anda tidak memiliki kekuatan, aku hanya bisa melihat wanitamu menikah denganku. Jadi, berlututlah dan mohon padaku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk melihat bagaimana aku menikahi wanitamu. Hahaha. Pria ini menjadi semakin bangga saat dia berbicara, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak.
Ye Bufan menatapnya dengan tenang, apakah menurutmu kamu akan menang? Du Guyuan sepertinya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dengan senyuman di wajahnya yang mengatakan dia yakin akan kemenangan. Bukan, kalian hanyalah semut di mataku, dan kalian tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Sebenarnya, kamu tidak boleh memprovokasi saya. Kamu tidak boleh memprovokasi dokter. Selain itu, dia juga seorang peri medis. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu hanya punya kesempatan. Akan merepotkan jika kamu melakukannya, secara langsung. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Yah, aku hanya bisa menyalahkanmu karena berpura-pura berusia 13 tahun. Wajah Du Guyuan sedikit berubah, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku akan memberitahumu sekarang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, sosoknya melintas di depannya, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan mulut besar. Dengan suara berderak, Raja Pelindung, yang tadi begitu hebat hingga ingin masuk surga, ditampar ke tanah.